Kepadamu hati kami tertarik. Itulah Allah yang ada di Taman Eden dulu. Itulah yang menciptakan tubuh, roh, dan jiwa kami. Dan itulah Allah yang benar dan yang hidup, yang hari ini ada di dalam hati kami, karena firman telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kami. Oleh kematian-Mu di kayu salib, segala dosa penyembahan berhala kami Engkau telah menghapuskannya, dan kami berbalik daripada berhala itu dan datang untuk melayani dan untuk beribadah ke hadapan. Hari ini kami berdoa bersama-sama sejauh yang Tuhan izinkan, sehingga hati kami menengadah kepada Allah yang benar dan hidup itu. Itulah Allah yang kami akan nantikan dan akan datang ke bumi. Itulah Yesus Juru Selamat kami yang telah bangkit dari antara orang mati. Padamu kami berdoa. Isi doa kami, kalaulah boleh, supaya tidak terlalu lama lagi COVID-19 ini menjadi tulah merajalela di atas dunia ini, supaya kami umat-Mu yang kecil ini dengan senang hati beribadah ke hadapan-Mu, dan boleh kami dikuduskan, dan boleh kami melayani Allah yang benar itu. Karena itu kami berdoa sekali lagi, Tuhan Yesus, angkatlah kutuk ini. Karena kami ingat bagaimana di Mesir, kami ingat bagaimana umat Israel di tanah Kanaan, waktu Tuhan mengutuknya, cuma satu jawabannya. Kalau umatnya berdoa, maka Allah akan mendengarkannya dan nama-Mu dipermuliakan. Bukan karena supaya kami senang, tetapi supaya kami dapat kembali bersama-sama beribadah di hadapan-Mu. Berilah Tuhan Yesus doa kami yang singkat ini, mungkin dengan iman kami juga tidak terlalu besar. Berbelas kasihanlah dan buatlah COVID-19 ini diangkat dari dunia ini, supaya kami kembali bisa beribadah kepadamu dengan tidak ada takut dan gentar. Karena Allah kami yang ada di bumi ada beserta dengan kami. Itulah imannya. Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sampai hari ini sudah menjaga kami satu persatu. Tetapi sekarang kalaulah boleh berkenan di hadapan-Mu, supaya kami kembali bisa beribadah bersama-sama sebagaimana biasanya kami bersuka cita datang ke bait-Mu untuk memuji dan memuliakan-Mu. Kuduskanlah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita kembali ke kitab 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 2. Kita sependapat, kita pakai bahasa Karo, nanti bahasa Indonesia. 1 Tesalonika pasal 2. Ayatnya yang saya baca di sini mulai ayatnya yang ke-5. Ayat 5. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 5. Tangkas itahlu maka lao aluranan medate kami rendah ikam. Entah berpulah-pulah guna nutupi kini rangakan kami. Dibaca jadi saksi. Laku kami surah-surah telah dipujikan kala. Subuh ibas kamnari entah ibas kala si deban mari. Amin nabe. Lihat kami mindo kaite ibas kamnari pergi kami Rasul Kristus. Tapi asum kami di tengah-tengah lu melias kami manbagu bagi sekala nande nandani anaknya. Terdandankan kekelengan hati kami nandangi kamu meri
mereka zaman baru. Lalu berita si mengkuli seringai bastibatan lari saja. Tapi geluhkan be, kelengkal hati kami kan. Oh senina-senina tentu ingat dengar kelatihan kami adalah dahi kami suara seperni telah pula kami jadi tanggungan dulu kedekah kami beritakan berita semukuli serta ibas di batanari manfalu kai mendekat dulu banti sidat bas pogenta mulai dari ayat 5. Wakaf laban cilangin itu Paulus naksikan uga keadaannya sampai erit ke Tesalonika. Ya, saat dah cerita katakan nama tak kasih terhendu lah kekardai uga kisah Paulus terus teman-temannya beritakan berita semeria ke Tesalonika. Iya, tak kasih terhendu maka labo aluran mendate kami berita labo alu cakap si banci meriah akap Tesalonika cuma ibas kamari tak ibas kala silik ama labo kami surah-surah gelak ibuji kekala jadi melala jenda itu ikan Paulus kesaksiannya mudah-mudahan ia ke Tesalonika. Lihat sadar pendapat orang tapi aku tidak terlalu setuju. Kenapa Paulus memberikan kesaksiannya di tengah-tengah jemaat ini? Karena ada jemaat itu ataupun dari musuh memberikan pengertian si salah menjemaat. Maksudnya, ya kalau Paulus dan Tesalonika terkena gini nama jemaat. Banterangat nani. Iya, ban lit ni surah-surah. Apa kira-kira ni? Iya, maka mengkuli Paulus menjemaat Tesalonika, biarkah kalau si dewan tak musuh dai, maka banaka cakap terbalik. Nah, maka tantangan kita ngabar kini di ujela kebaktian lain kulit ke melarang cakap kalah. Lit ni arah kudi katanya arah. Biar ia dikari kadena arah kudi katanya lah jujure katanya. Nah, bagaimana ni nakala menjemaat Tesalonika? Maka Paulus mulai mengingatkan 5. Tak kasih terhendu. Jabat musuh si darat dina ini. Maka nina tak kasih terhendu. Maka labu aluran mendate kami rindaikan. Entah pula-pula guna nutupi kinyarangan kami. Tiba tak jadi saksi. Gelau udah monce-monce ukur jemaat Tesalonika dari ban Paulus kai tiba tak jadi saksi. Maka kai cakap semua birang-birena laku benar. Nama semacam kena seda. Laku kami sudah-sudah telah dipujikan kalah. Subuh ibas kamnari, entah ibas kalah sini banari. Amin nabilit ngehak kami mindo, tapi laku iban kami. Tapi asum kami di tengah-tengah lu melias kami baru bagi skala nanti. Dan maka secara teologi siapakah hamba Tuhan itu dikatakan di sini siapa? Nande di tengah-tengah jalan. Iya, jadi pendeta itu nande di tengah-tengah jalan. Rasul Paulus nande menjemaat Tesalonika, bukan sebagai nande. Maka tak kenal. Sekarang nande nandangi anak. Iya, erdandangkan kelengati kami. Emang bagian kelengati nande mah? Iya, saya gambarnya erdandangkan kelengati kami. Nandangi kami. Meriah ukur kami. Mereka zaman baru lalu berita semua kulis sirih bebas dibatan dari saja. Tapi geluh kami bagaimana pernah nindai.
Iya, bagi pernah dindai, berkelena atena jabuna, lagu saja merana iya, tapi keluh nape berikena. Maka lagu inji saja, ipesih kami man baru, tapi keluh kami pe, ipesih kami man baru. Maka sangat iya ayat kalau pilih pipi kami. Lalu kami ngadi-ngadi beritakan berita semerian man baru sebab geluh kami diberikan kami man baru sebagai nande. Ya, sebab kairai jemaat Tesalonika dalam keadaan disiksa. Maka dalam sebagai siksa mana ada kejapanji nambari anaknya adik budai disiksa kalah anak dan darata. Muli ke rumah, ya tinggal nanti narayang baci menghibur kencan. Dan bagi, maka itu Paulus mengambil sikap diri sebagai nadi. Ya, maka ini khotbah sebagai nadi ya khotbah. Ya, maka sebagai nadi dari kainan, tapi asal kami tengah-tengah melias. Jadi ciri-ciri nadi kepekan berbeda dengan Bapa. Nadi elah di dalam Alkitab itu melias cuma tuntutan Allah dari dia, bukan mendisiplin. Lias nanda yang saya ratkan. Dan macam nama bagian tadi asal kami tengah-tengah melias kami membantu. Bagi si kala nanti dokter sudah kai penanden tabiatna yang paling diharapkan Allah sebagai nanti tengah-tengah jauh melias. Cakap karena melias juga lawannya kaya lamur. Iya, laju jumut, laju muti. Itulah melias. Ya, aku lah karena memantapkan membantu kata melias, tapi aku alikam tentunya sebagai nande si melias. Maka nande tenda nande si melias. Berlaya jujur lari disiplin dah. Si salah hete melias FJ, si gutulebe melias kaya. Dagelang nage edeng ganti baju baru bagi kian mendarata linje kuba buat sepeda nah itu ngaku bangai sepeda adi melias nade kuba adi melias Ifisai, kaya makanya ya kubang na, kan meriah kapna. Mungkin dia mampu bersepeda, kubang-kubang ini datang. Padahal, ini kan rumah nari ya, baru bajuna, baru sepeda mereka jumpa kubang, mis masukkan ke kubang, ijengar cepat, gerak kalau kapna, panjang lewat kubang ini. Tidak bermakna, rumah kaya. Ini melihat kubang. Sebab meriah ada kepada nanda ergai nanda pemelekat nanda ini tapi morbid juga melekat nanda ini mereka melias adi melias riah akap anak nanda ini ner kubang-kubang adi morbid lah sama kap nanda ini bagi kubangna sebab ada nanda yang melias magalah nanda nina kriang gelung maka melias meriah kan malah udah adi nama melias tapi di morbid disiplin lama mau bersih malah kaku nih itu sih gua enggak nih kau akak mak nih memang boleh naik kriakan nandai nggo benne ban sikap mama nandai lah melias jadi banci bedakan dulu melias ras morbid ras disiplin. Mendiah tendai kakak bagi maksudnya makanya melias tenda ikut kita dan meriah ukur bas ia gutundai. Iya, enda mengesada meriah kakak bagi maka melias ya. Ya, bandlang kasih perukuran sediras nandai. Iya, satu kerja dan melias. Dekat bahasa rumah juga artinya melias. Kedandankan kelengate nama kedandankan kelengna hati kami nandangi kam meriah hukum kami mereka kencaman baru lagu berita semua pulih sering naik pasti bakal dari saja tapi dulu kami
Maka gitu Paulus berkorban rehu Tesalonika. 5. Kengkal ati kami kau. Maka melias labanci isirangkan ras kelem. 9. Oh senina tentu ingat du. Jadi di bawah Paulus ingatannya ubah barenda dia dulu. Maka kejalan bapak. Ingat dulu. Oh senina tentu ingat dulu dengar. Kelatihan kami dahi. Sebab dia dahi dia Tesalonika. Lasa dia si Filipi Paulus dahi. Balik je. Badan misina. Walaupun dia je. Kalau ngati kalau dia, kalau ngati kepala tentara, laga perlu dahi. Bahkan bekari ditaruh ke Filipi kami ke Tesalonika. Tapi jenah Paulus lagi. Terdahin kami. Mari rasperni gelah ulah kami jadi tanggungan lu kidekah kami beritakan berita semukuli sirihna ibas dibata nari manbantu. Alasannya. Iya, selanjutkan materi kesaksian Paulus mah. 5, 10. Kamu saksi kami dari dibata dari saksi gundari kamu sendiri bagi saksikan dulu. Kamu saksi kami bagi di bata. Mungkin ini bicara bagi dari pendeta Kendwari, kuakak kerina nakal jemaat gitu, ngalosa. Bagi, ada bagi dekat wilayah mentanggungan. Jadi melias kaya bagi nade, laka jemaat dai igetuki, laka jemaat dai irawarawai. Wah, kami itu sekali ngeraya kalau melamar ia, marilah ke gereja bagi kuat kerinana. Maka itu Paulus memberikan kesaksian. Nah, sebab jemaat dah bukan masih kamu saksi kami. Maka berat dia jadi pendeta. Jemaat jadi saksi, menghuli ia tak lama, merawat ia tak sangkar, menduit dia tak metitik, menggurumi dia tak kerinana. Iya, jadi jika dibayangkan dulu, tak ketekan situasi Paulus. Makalah seriras, siapa? Kami jadi saksi, istirahat jadi saksi, dibata. Kamu saksi kami, bagi dibata. Lalu langkah kami membantu. Kami sitik Yesus Kristus mengkulinya, bujur ningenlah salah. Ditentu maka kais ibahan kami manpandu sekala balik sekali berbahanan sekala bapa nandangnya anak-anaknya uga kaki bapa di tengah kala roh ndai melias mah adi bapa enda sebabna adi bapa uga kaki lagu langkah ni tengah jahat nandi ndai sini nak melias. Anda Paulus katakan aja lalu saja sebagai nande, tapi ia kan sebagai bapa. Kunikah ibahan kami manfaat sekala paliras perbahanan sekala bapa nandang anak-anaknya. Ayat 2. Ia juga kami dingin ibu tetap kami. Bapa enda dahina petetap ukur kala Tesalonika pengharapan yang sudah berbalik dari berhala. Amin nabe ada dalam siksaan. Petetap kami lalak kini kegendu nandangi Yesus sirih sekali nari ngukum dunia enda ras menyelamatkan kita dari murka Allah. Dan maka kebaikan pendeta rai sadarkan tugasnya. Makanya petetap ukur. Makalah kita sembarangan ngerana. Saat ini ngerana kan kita lah sembarangan malah nak tetap ukur kalah. Tidak. Makanya jeda petetap nak ukur kalah Israel kalau Tesalonika mulai pasal teluk sebagai bapa. Jadi memang sebagai orang tua, apalah katakan keadilan. Aku langsung tahu, aku tahu jawab.
itulah petetap ukurna. Iya, gelah tetap ukurna pengharapan silik di bahasa Sunda. Nah, maka kuharapkan kalidahna uga tetap na ukurku ngikut Yesus ibas krina dulu. Pernah kau pengindu nada wisuda ya, lupa yang daftar tentang wisuda langsung tiket kugo ketukur dari Cendu ke Australia dan dari Australia ke Cendu untuk 2 minggu dan tidak ikut wisuda. Waktu aku dijemputnya di airport, ada kurasa lain sedikit. Di perjalanan mulai dari naikku sampai kepalaku, waktu aku jumpa keluar dari lapangan udara. Buka pabrik kali, ginting bergana kabeh. Uwe, sen bekerdi, pelayanan harus tadi mungkin 2 minggu. Iya. Sekebawah kalpelah aku katakan. Barulah akhirnya waktu kembali aku, kamu tak pernah kamu kecewa mengikuti Yesus. Barulah aku mengerti, inilah sedang aku menetapkan hatinya untuk mengikuti Yesus. Apapun terjadi, aku tidak akan kecewa karena dialah pengharapanku. Dan pastilah tahun berikutnya kan jadi wisuda. Dan waktu jadi wisuda bukan aku sendiri lagi ke sana, karena mamanya pun sudah bisa ikut karena sudah libur sekolah. Bisa kami meninggalkan ladang misi. Nah, inilah fungsi orang tua, tetap ukur anak dari. Jadi sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai pekabar Injil, enda mesti si jima. Maka si tetap ukur anak dari bahwa di dalam Yesus tidak kapanpun kita akan kecewa. Apa aniaya ataukah penderitaan, ataukah sesuatu, atau kematian sekali. Barulah tugasnya Paulus mengatakan sebagai Bapa, katanya ya, yajuk kami, katanya ya, kami dengan ipa tetap kami ukur bagai pelipido kami gelah kami geluh rikutkan si ngena ati di bata di bata sindilo kam gelah ikut ngena nami kemalaman ati ibas kini rajana ras kemuliaan maku cai tetapna iya sebab nama kali akhir iman si diberitakan Paulus di dalam Yesus maka begini nama di batas di lokal gelah ikut ngenanami kemalam menate ibas kini rajana ras ikut di dalam apa? Kemuliaan. Maka tak usah si Paulus walaupun ada penderitaan waktu mereka menerima Injil itu, itulah tandanya kamu layak mendapat bintang jasa kemuliaan waktu Yesus datang kedua kali. Maka layak kecewa. Ibu tetap nak ukur. Kita pagi dekat Mesir, mustahil berhalanda menjaga sirmin kita jeda gelahna ikut dia menanami kemalam menate ibas kini rajana. Jadi sebelah kan terus kain terus kemudian dua bagian jeda. Ada kesenangan di surga masuk ke dalam kerajaan surga dan satu kemuliaannya karena barang siapa yang menderita bersama dengan Kristus maka dia akan ikut dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Jadi itulah yang dipertetapnya. Walaupun semua kawan-kawannya, bagi teman-teman cilik di Tesalonika yang menyembah kepada Zeus, yang menyembah kepada kekaisaran dan mereka tidak mau. Dan karena itulah alasannya mereka disiksa. Tetapi bagaimana nanti terjadi dalam hal ini? Itulah yang dipakai dalam Tesalonika.
kita diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Jadi dalam hal itulah dipertetap. Makanya tadi kita dalam pergumulan kita itulah dibawa. Makanya bukan supaya dengan kata-kata manis ya, bisa juga kita pakai kata-kata manis ya untuk menenangkan hati manusia dan sebagainya. Tetapi harus kita sampai kepada si petetap ukurna gelah didahsa. Baci hasil menanami kemalaman hati ibas ini serana ras kemuliaannya ikut ras Yesus waktu dia ada berdua kali itu. Ya, syoge setinari jangan hitingakan sebab si deban si bahasa kami tetap mengatakan ujur mandibata kayak dari kasebabnya. Asal berberitakan kami manfaat kata dibata ibu kendu ning dialogen du kata lalu bagi kata sirina ibas manusia nari tapi bagi kata sirina ibas dibata nari eda kamar pancaya tambahkah mengatakan wujud nama dibata adi ipi-ipi itelan dibata kusukna apa gani tapi jeda sangat iya khotbah diterima nama kata dibata tuh apa yang dikatakan oleh Paulus eda bas dibata nari kata menambahkan harus baca ya mengegeng katakan wujudku dibata asal diberitakan kami baru kata dibata dibagikan lu membagikan eda lalu suka enggak kita beritakan berita dibata enggak lain begitu kalah tapi jangan bagikan lah dia bagikan lu lalu saya bagikan lu dingin pe ya lu kendu kata laku bagi kata sirikna ibas manusia nari tapi bagi kata sirikna ibas dibata nari jangan situhuna kin kata ibas dibata nari sebab dibata sangat ada ibas kalam situ manbata jadi idahna kata dibata rendahin dibata alo kan jemaat tesalo iya sebab dibata sangat rendahin ibas kam situ manbata maka dilandahin dibata lo pada kita kata saya dah kata kunci tapi rendahin dibata marilah kita rendahin. Orang akan menerima firman Tuhan bukan sebagai kata manusia, tetapi sebagai kata Allah. Karena Allah sanana erdahin ibas pusu kala situ. Kau senina aku kai si enggo ina nami du balimu ras kai si enggo ina nami perpulungan di bata silip di Judea. Jadi bandingkan kata penghibur dari Judea yang dibagikan. Iya, di daerah Yerusalem, di daerah Palestina, ija Yesus isalikan. Berkatakan akan pakai. Kala si enggo jadi kerajaan Kristus Yesus ija. Dan bagi sabungna, kape menanami kinisran sirena ibas bangsa menari. Iya, dekin lain nembah gana-gana iya, lana yang nembah gana-gana, mangkulka anak berituana, menjumuti iya. Dari bangsana sendiri. Engkai kau makanan ikut di nawa nairas kita puja apa kue narkoba kata naik bersekali ikut, mangkau melingi ya pas bangsana, nah sendiri. Kampe menanam bikin serang, sering nak ibas bangsa nari. Bagi kala engkau menanam bikin Israel ibas kala Yahudi nari memakan kuaka di nadia pejena khotbah nina Tuhan Yesus isikin musuh si hebatnya musuh seisi rumah ya aku berbina ukur aku nak kepekan artinya begitu iya musuh adalah seisi rumah. Kalau Yahudi musuhnya kalah Yahudi. Kalau berbegu musuhnya kalah berbegu. Musuh Tuhan Yesus seisi rumah. Ijak isi rumah.
Farisi, kalau saduki, imam-imam sinembah i rumah bertonton busukna mengenali kencang. Tadi malam terkejut aku waktu membaca ini. Waktu Tuhan Yesus katakan musuh adalah seisi rumahnya sendiri. Oh, tidak berpikir maksudnya. Maka seisi rumahnya mulut Tuhan Yesus silih di bait Allah Yerusalem. Wah, baru kita malam ngerti. Maka katakan tidak. Kamu mengenami kenyesraan dari bangsa itu sendiri. Kalau Yahudi mengenami kenyesraan para bangsa sendiri lagi. Maka Yahudi si munuh Tuhan Yesus. Ras nabi-nabi dengan siniksa kami. Ini Paulus. Terus kan silkah jahatnya ia ingin beribadah. Jadi lagu pujinya kalau tidak lagu kali sanksi. Jemaat Tesalonika silkah jahatnya ia ingin beribadah. Silkah jahatnya ia ingin beribadah. Isi jadi imbangnya. Iya. Tolepe yang batina atina kami beritakan berita si mata keselamatan man bangsa si depan. Enda ingat lu? Silkah kalau enda ngo di Tesalonika, mari pindah kaya. Lalu sekarang lagi untuk kuberea. Ayah nak aku capek. Gelak kalau si depan nape ulah dah keselamatan. Enda maksudnya enda. Lalu kejahatan itambahi kalau Yahudi kudosa-dosa si ibahana gel-gel nari sengodengkan diganti dosa. Enda mengakari terakhir saudara. Maka genduari ia engkau kena penembah hati ibadah. Diganti dosa. Tidak dosa pustaka sudah dia ngodi dosa sekali jernih. Adilarang tak betulikan. Mereka Matius pasal 20 sadar. Mencerita segala percuma bagian lain. Ibarat nama kebunan guru nanti naik nama. Jadi ibarat kebunan guru nang mencile grinana, ibarat pagarna, menjaga berkena masih newa kebun anggur. Mau berada lagi. Oh ibarat kebunan guru lain mencile kena jagasa. Mau gaya. Semua hari napa nih korpos Matius pasal 21. Iya. Suruh nama cocok nama gari. Barina mulai kena siti mansinewa cuma tadai nama. Gelana bapa kena siti uli cuma dai. Uga apa sinewa cuma dai ya? Ipapak na bapa gari. Isuruh namu li ngambe. Ngurukur percuma dai bapa gari. Nampak dosa. Lahakna. Mau ngambil kalau dah itu di mana ke? Dah jadi seperti orang tua suruh nakal isi. Cocok nakal sini baru bagi. Iya. Sisi di nakal baru bagi. Bunuh nakal bagi. Kok erana ngambil mah bunuh nak bentar ke nakal lewat pagar. Gua 3 kali. 2 kali bandos bagi. Si harusnya pernah berkena uli cuma dah saya harus kerajaan nama begitu. Jadi aku katakan ketika dana, jadi lo bagi kesuruh anakku ini tengok bagi ada anakku yang kesuruh entah kali segan ketika nama bagi, maka suruh nama nanda. Bukan kami nasi punya nyawa cuma dah. Hello bagi Nina, anak kasih kita buat nak kerja cuma nanda kan. Hello bagi si bunuhlah anak nenda membawa badan cuma nenda. Maka sungguh Tuhan Yesus adi mulih kali perjumadai kali kak dubana mansinewa cumandai. Emang budium kejahatan dai. Berarti nang budium kejahatan. Makanya nasi mesti mengiba. Real kali pujela pindo na cuma perkenaan kalau siapa sinewa cuma juga ihukumna dametina mudin dosa kalau Israel dai ita kalau Paris saduki masuk di sana kalau Paris kalau saduki dai sini masuk ke Yesus sana maka ngelas pun
tidak Saduki, banci maksud kena kamulah orang Farisi yang bekerja di bait Allah, sebenarnya yang mendapat kemuliaan adalah Allah, tapi man baru keri nana maka sabung nara kudi maka kenduari ia menanami penambah ate di bata berenggodin kejahatan anda. Memang sudah penuh kejahatannya dan sekarang tibalah hukuman menimpa dia. Inilah yang dilakukan oleh umat Israel terhadap Yesus yang membunuh Yesus dan akan menghukumnya. Beginilah supaya orang Tesalonika bisa terhibur bahwa walaupun mereka mengalami penderitaan, memang orang ini semakin hari semakin jahat, maka sampailah harinya mereka akan dihukum oleh Allah. Apa yang bisa kita terima dari cerita ini? Bisa kamu katakan, iya berbahaya tak enak, ada terus membantu sama bagi nandang ikai ini ikai dulu. Itulah salah satu makanan engkau dim dosa. Iya, cerita dim dosa enak lama kali aku menemukan cuma satu hukuman ceritakan itu. Senang kali aku, apa artinya sudah penuh dosa orang ini. Diumpamakannya lah Matius pasal 21 perumpamaan penggarap kebun anggur. Dan inilah dosa di atas dunia ini. Kalau sudah sampai, maka Allah akan menghukumnya. Bagaimana orang Tesalonika? Orang Tesalonika tadi itulah ayatnya yang ke-12. Iya kan? Ngajuk supaya tetap ukur kalandai. Apa bagaimana? Tetap ukur kalandai bahwa mereka ini segat ngati di bata dan Allah akan menghukumnya adi inggodim kali dosa nandai. Tapi mantap. Duh, apa bagaimana? Ya tu kami 12 mah ingin tetap kami kundu. Bagi pipindo kami gelah kami geluh ikutkan singena ate di bata. Di bata sinilo kami gelah ikut ngananami kemaluan ate ibas kinerajan naras kemudian dua ujungnya dalam dai sadang budi dosana sampai saatnya Allah menghukum. Dan kalau masih mau kamu belajar, nanti kamu bisa belajar dari Kejadian 15 ayat 16. Kenapakah umat Israel harus membinasakan tanah Kanaan semua? Karena sudah sampai puncak kejahatan orang itu. Makanya kalau orang Israel tidak membinasakannya, maka umat Israel sendiri akan dibinasakan. Godil kejahatan anda. Itulah artinya Kejadian pasal 15 ayat 16. Tetapi bagi mereka yang dipertetap Paulus tadi, tahu dia ujungnya nanti apa? Menanami kemuliaan, ras kemaluan hati, ibas kinarajaan di bata. Ras kita toto. Manbandu dibatasi petetap usuh kami. Banlah kata di bata diterima kami setirih nebas kamar. Sebab tidak kami kape kalau jahat lapo menang di bata. Tapi dia terus kena gua berpekari dingin duna siltan di bata untuk masanya penghukuman. Wujud Tuhan kami Yesus sebagai nande kamu lias, sebagai Bapa kamu, petetap ukur kami, ngikut kamu. Lah ikutkan kami kalau doni bicara ugapa pe rehno warina. Baik kemaluan menate, bagian beras hukuman, laban silap akan terjadi ibas geluh kami ibabu doni eda. Melias kaman kami, ras petetap duhusu kami sebagai Bapa, tetap setia. Maka kami geluh bagi sinuna ati di bata kami dari. Itu token kami rencana apakah Tuhan berkenan. Izin kena dengar ikut kami gelandu. Guna kami kalak karonda pada kelabik ketetapan endangan ada di bata kerjakan kami dalam COVID-19 sena bahan jika iban kami sesuai ras rencana ras pimpinan kesasibat dia
maka tetap ukur kami ngikut kam rekuarina dalamkan bagi si nyenak hatimu saja. Untuk Tuhan kami Yesus, nembah kami membantu, daslah kami lupa, jagailah kami Tuhan, ngasa kutu endah, dibuat di tengah-tengah kami hari. Amin.